Kemudian, karena semua hal ini, Daud menaikkan doa di hadapan Tuhan. Daud mengumpulkan pemimpin dan membuat susunan anggota sesuai dengan tugas mereka masing-masing. Dan kepada masing-masing pemimpin yang akan menjadi pegawai kerajaan Salomo, Daud memberikan pesan agar mereka melayani Tuhan. Kemudian Daud memberikan rancangan pembangunan bait suci kepada Salomo. Lalu Daud berpesan lagi kepada Salomo, "Kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan kuatkan dan teguhkan hatimu." Di masa tua dan dengan rambut putihnya, Daud menjelaskan tentang Tuhan yang telah ia layani seumur hidupnya dan tentang cara untuk melayani Tuhan. Lalu sekarang Daud berpaling kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan dia menaikkan doa syukur. Tadi saya bilang Daud telah mempersiapkan pembangunan bait suci. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 2 dikatakan seperti ini, "Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Segenap kemampuan, emas, perak, tembaga, besi, dan kayu untuk barang-barang, segala macam batu mahal, dan sangat banyak pualam, Daud menyiapkan batu mahal, emas, perak dengan sekuat tenaga." Di ayat 3 dikatakan seperti ini, "Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku memberikan kepada rumah Allahku emas dan perak kepunyaanku sendiri." Tapi, mengapa Daud mempersembahkan miliknya sendiri? Bagaimana Daud menunjukkan cintanya kepada rumah Tuhan, atau dengan kata lain, cintanya kepada Tuhan, dengan persiapan yang sempurna dan persembahan pribadi? Daud memberikan persembahan seperti ini. Lalu siapa lagi yang memberikan pengabdian? Para pemimpin. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 6-8 dikatakan, "Lalu para kepala puak, kepala suku Israel, kepala pasukan 1.100, dan pemimpin pekerjaan raja menyatakan kerelaannya. Maka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya untuk perbendaharaan rumah Tuhan." Ini adalah persembahan berkesinambungan, dan Daud memberi persembahan, dan orang yang melihatnya pun ikut memberi juga. Ini adalah efek domino persembahan. Setelah satu orang memberi persembahan, ada efek dominonya. Apakah hanya para pemimpin saja? Sekarang ini menyebar kepada siapa? Kepada umat biasa. 1 Tawarik 29 ayat 9 berkata, "Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita." Sukacita bagi iman pemula adalah saat memohon ini dan juga itu. Tapi sekarang tidak begitu. Kita harus bersukacita saat bisa memberikan persembahan. Ini adalah tanda kedewasaan iman umat perjanjian. Sukacita memberi. Nah, sekarang Daud berdoa kepada Tuhan. 1 Tawarik 29 ayat 11 dan 12 adalah ayat yang sangat penting. Saya menghafalkan ayat ini sejak zaman kuliah. Mari kita baca bersama. "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, segalanya yang ada di langit dan di bumi. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segalanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal darimu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Dan dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin." Nah, ini adalah pengakuan Daud yang ada di dalam Alkitab tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Apa pengakuan Daud setelah mengalami Tuhan di sepanjang hidupnya itu? Tuhan adalah Allah yang berdaulat mutlak. Dalam teologi reform, inti dari Calvinisme atau teologi reform adalah gagasan tentang kedaulatan mutlak Tuhan. Bukan manusia, melainkan Tuhan.
Lalu Daud menaikkan syukur. Mengapa? Karena dia mampu memberikan persembahan. 1 Tawarik 29 ayat 14 berkata, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ini milik Tuhan, bukan milikku. Karena segalanya dari Tuhan, aku memberikan untuk Tuhan." Inilah pengakuan Daud. Persembahan Daud dinaikkan dengan sukarela. Lalu Daud berdoa untuk siapa? Dia berdoa untuk Salomo dan untuk bangsanya itu. 1 Tawarik 29 ayat 18-19. "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu. Tuhan persiapkan hati umat ini, dan tunjukkan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan." Itulah doa Daud kepada Tuhan. Dia berdoa agar umat itu bisa melayani Tuhan dengan baik, dan juga agar Salomo bisa melayani Tuhan dengan baik. Daud juga memohon dan berdoa untuk misi Salomo untuk mendirikan bait suci agar dia bisa menyelesaikannya sampai akhir. 1 Tawarik 29 ayat 22. "Lalu mereka makan dan minum pada hari itu di hadapan Tuhan dengan sukacita yang besar. Ini adalah persembahan perdamaian bagi Tuhan. Ini adalah perayaan dan pesta." Kemudian menyatakan untuk kedua kalinya Salomo anak Daud sebagai raja dan mengurapi dia bagi Tuhan sebagai raja. Raja itu dikembalikan kepada Tuhan. Dia adalah raja kepunyaan Tuhan. Tuhan memegang pemerintahan, dan ini disebut dengan teokrasi. Nah, di sini dinyatakan kembali bahwa Tuhan adalah raja dan ia memerintah melalui perwakilannya yang ada di dunia. Setelah itu, Zadok juga diurapi sebagai imam. Imam Zadok adalah imam yang memegang poros dan tokoh yang sangat penting dalam sejarah. Tuhan memberkati Salomo yang menerima perkataan ini. 1 Tawarik 29 ayat 25 berkata, "Tuhan membuat Salomo luar biasa besar di mata seluruh orang Israel dan mengaruniakan kepadanya keagungan kerajaan seperti tidak pernah pada semua raja sebelum dia yang memerintah Raja Israel." Seperti pengakuan Daud tadi, saudara. Dalam tangan siapa? Kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya dalam tangan Tuhan. Seperti ini. Salomo maju setelah menerima pengutusan Tuhan yang indah. Ada hal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus memeriksa apakah seluruh komunitas mengambil bagian dalam membangun kerajaan Allah. Daud tidak berjalan sendirian karena dia yang diutus oleh Tuhan. Misi dari Tuhan diteruskan kepada Salomo, dan dia mengumpulkan seluruh umat Israel agar mereka dapat berpartisipasi, sehingga Salomo dapat menyelesaikan semua misi itu. Karena itulah, para jemaat di gereja Tuhan tidak boleh menghindari atau mundur dari pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Semuanya harus ikut serta. Seluruh komunitas, seluruh gereja harus bersatu dan menjadi komunitas yang mewujudkan kehendak, rencana, dan karya Tuhan. Yang kedua, sudahkah kita rajin mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita dan generasi selanjutnya? Ini sangatlah penting. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menaruh perhatian besar pada pembentukan generasi selanjutnya. Karena itulah, Daud tidak berhenti pada kemakmuran generasinya saja. Mengapa seperti itu? Daud mengajar Salomo dengan sangat rajin, memberikan pesan, dan terus mendorong Salomo untuk menaati firman Tuhan. Jadi, di zaman ini, kita pun harus rajin menyampaikan dan juga mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita nantinya. Nah, yang terakhir, apakah kita juga mengasihi dan mencintai rumah Tuhan sama seperti Daud? Saudara, bait suci di zaman ini adalah gereja. Gereja Tuhan sangatlah penting, dan di zaman ini umat Kristen dan gereja sedang begitu banyak menerima serangan. Hati kita harus merasa sedih saat kita melihat hal ini, karena gereja Tuhan sangatlah berharga, saudara. Gereja adalah tempat yang telah dibayar harganya dengan darah Yesus yang sangat mahal.
Karena itulah, di zaman ini pun, seluruh jemaat Tuhan harus mengasihi gereja sama seperti Daud mengasihi bait suci, dan kita harus mengasihi gereja serta bersatu dan memberikan persembahan agar gereja dapat berdiri tegap. Lalu, apakah bukti konkret dari kasih kita kepada Tuhan? Bukti konkret dari kasih ditunjukkan dengan persembahan. Saat mengasihi seseorang, kita memberikan sesuatu kepadanya. Kita akan memberikan semua yang kita punya, kekuatan, semangat, pikiran, dan hati kita, semua akan kita curahkan kepadanya. Nah, saudara, seluruh pengajaran tentang 1 Tawarik telah selesai. Ini adalah kitab yang berisi dasar pemulihan bagi umat Israel setelah menjadi seorang tawanan. Pemulihan sempurna dari Tuhan bagi mereka tertunda selama 100 tahun lebih. Dan di dalam 1 Tawarik tersembunyi sebuah prinsip dan dasar pemulihan tentang bagaimana umat Israel yang masih dalam jajahan bisa mengalami pemulihan. Apakah itu? Milikilah sebuah identitas, karena kalian adalah seorang umat perjanjian Allah. Kemudian, berpeganglah pada janji dan juga firman Tuhan. Hiduplah dengan berpegang dan menaati firman Tuhan juga. Kemudian selanjutnya, hargai dan kasihilah rumah Tuhan di hadapannya, serta layanilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu. Kemudian jika kamu mengasihi dan mempersembahkan segalanya kepada Tuhan, pemulihan akan memenuhimu dengan segera. Contoh untuk semua ini adalah Daud. Jadikan Raja Daud sebagai salah satu teladan untuk kehidupan kita di masa ini. Karena dengan demikian, dimanapun kita berada, Tuhan akan memberikan pemulihan dengan segera. Dan kita akan menikmati anugerah yang sangat berlimpah dan peristirahatan di dalam nama Tuhan. Inilah pesan tersembunyi di dalam sana. Saya harap saudara membaca 1 Tawarik dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Semoga pengajaran ini dapat menambah pengetahuan saudara. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar saudara sekalian menjadi umat yang berpegang pada dasar pemulihan dan menikmati anugerah Tuhan seumur hidup. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini pengajaran kita pada hari ini.